Shalom next gen, happy Sunday. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan Yesus. You make all things new, and my life never be the same. Jesus, bring me to the next season. It's just because of your grace. Live my life for your glory. Your will be done through me. For who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. Now and forever, Jesus, we will lift you high. We could live today because of your grace. You make all things new, and my life never be the same. Jesus, bring me to the next season. It's just because of your grace. I live my life for your glory. So your will be done through me. For who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. Now and forever, Jesus, we will lift you high. If we could live today, just because of your grace. Woo! Because of your grace. Who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. For now and forever, Jesus, we will lift you high. If we could live today, just for who you are, Jesus, we will praise your name. Hallelujah, hallelujah. For now and forever, Jesus, we will lift you high. If we could live today, it's just because of your grace. If we could live today, it's just because of your grace. Yes, Lord, it's just because of your grace. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, persembahan kami, pujian kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Call me out upon the waters.
There I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Your feet may fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
cannot hold you. The veiled door before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares today. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares today. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Kasih-Mu yang selalu baru setiap hari buat setiap kami ya Bapa. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang gak pernah ninggalin kami ya Bapa. Walaupun Tuhan di masa-masa tersulit kami, Engkau tetap ada ya Tuhan bersama-sama dengan kami ya Bapa. Walaupun terkadang kami lalai akan Engkau ya Bapa, tapi Engkau selalu siap ya Tuhan untuk mengangkat kami kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah menjadi sahabat yang baik ya Tuhan buat kami semua ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan, ajar kami selalu ya Tuhan, agar bisa semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, buat kami selalu senang ya Tuhan mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, masa depan kami aman di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami gak takut ya Tuhan buat melangkah ke hari esok, minggu depan, tahun depan, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Karena kami tahu rancangan Engkau sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ini saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke rekening yang ada di layar, ataupun bisa juga scan QR code yang tertera di layar juga. Kalau teman-teman semua udah siap, mari kita deklarasikan persembahan bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Bukan bernyanyi
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan, kalau kami boleh menikmati kasih karunia kebaikan Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah, kami percaya Tuhan meskipun ibadah dari rumah, tapi tidak menghalangi kami untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman praise and worship yang sudah melayani. Kami percaya Tuhan menjadi kekuatan, sukacita bagi setiap kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jaga hati, fokus pikiran, kehendak perasaan kami untuk tertuju kepada Tuhan, sehingga kami dapat dengan mudah mengerti firman-Mu, kebenaran-Mu yang akan Kau sampaikan di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, apa kabar? Senang banget nih saya bisa kembali ya bersama-sama dengan kalian, karena terakhir ketemu itu di awal tahun saya bawain Vision Series ya, dan itu masih ibadah Next Gen Service belum ada bahkan ya. Kenapa saya baru muncul lagi di akhir tahun? Karena ada pembicara-pembicara baru yang Tuhan bangkitkan dari FLCC. Saya percaya yang memberkati kita semua ya. Jadi sejak kita ibadah di rumah, itu bukan memang baru ada, memang saya sudah rencanakan, Tuhan udah bicara sama saya mengenai pembicara-pembicara baru, dan memang mereka pas tampil di masa-masa COVID-19 ini ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam series yang baru. Ini memang teman-teman kreatif yang bikin ya, namanya Cian Master. Sebenarnya dari saya bilangnya pokoknya soal keuangan gitu ya. Tapi nggak ada salahnya, menarik juga Cian Master supaya kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, series keuangan ini akan ada sebanyak 3 minggu, tapi perhatikan, yang akan ada di ibadah Next Gen hari Minggu hanya 2 kali, yaitu hari ini dan minggu depan. Di minggu yang ketiga itu akan ada di hari Sabtu tanggal 12 Desember. Jadi kalian pantauin terus ya YouTube-nya Next Gen, GBWTC, karena di minggu yang ketiga itu Ibu Gembala yang akan ngajarin kita Next Gen yang masih sekolah, kuliah, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita. Investasi apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. So buat kalian yang pengen belajar mengenai pengelolaan uang, mengenai secara kegiatan yang praktikal mendasar, bagaimana kita kelola keuangan, kalian bisa pantengin terus ya YouTube GBWTC Next Gen di hari Sabtu 12 Desember. Nah, sekarang di minggu yang pertama saya beri judul Who Reigns in Your Heart? Siapa yang bertahta di dalam hati kita, dalam hidup kita. Saya akan bacakan buat teman-teman semua di Bilangan 33 ayat yang ke-50 sampai 55. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya, menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu, seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Nah, jadi ternyata setelah tiba di Kanaan, Israel itu diminta untuk membinasakan patung, bukit pengorbanan, semua yang sifatnya adalah berhala. Semua itu bicara mengenai berhala. Yang kalau tidak dibinasakan, Tuhan berkata akan menjadi yang pertama selumbar di mata. Jadi selumbar di mata itu bicara mengenai kita nggak lagi clear mendengar Tuhan. Karena Israel itu semua diarahkan oleh Tuhan ya lewat nabinya.
pada waktu itu Musa. Jadi kalau kita nggak menghancurkan, pada waktu itu Israel nggak menghancurkan berhala, maka mereka akan sulit lagi berbicara mendengar suara Tuhan. Lalu menjadi duri dalam lambung yang artinya adalah sakit secara jasmani, akan mengalami sakit ya karena berhala. Dan yang ketiga akan menyesatkan umat atau orang percaya. Nah kita bicara mengenai berhala, apa sih berhala? Apa itu berhala? Saya akan coba bagikan beberapa pengertian yang umum, yang general, yang dapat kita mengerti ya. Berhala adalah yang pertama menganggap sesuatu lebih dari Tuhan. Yang kedua, sesuatu yang disembah selain Tuhan. Yang ketiga adalah sesuatu yang mengarahkan hidup kita selain Tuhan. Yang keempat, keterikatan yang bukan kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah sumber pemikiran yang bukan dari Tuhan. Jadi semua ini tentu masih banyak pengertian berhala. Ini 5 hal umum yang bisa dengan mudah membawa kita kepada pengertian apa itu berhala. Banyak orang percaya, orang Kristen yang jatuh karena tidak sadar siapa yang bertahta dalam hidupnya. Kita bahas barusan ya, apa itu berhala. Sekarang saya mau bagikan kepada teman-teman semua, kira-kira bentuk berhala itu apa aja sih? Bentuk berhala itu ada banyak, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada patung ya yang disembah, bukit pengorbanan, ada pekerjaan, ada pelayanan, hobi, sosial media, ilmu pengetahuan, uang dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang tadi ya, sesuatu yang mengarahkan kita sembah, sumber pemikiran, semua itu yang bukan daripada Tuhan adalah berhala, dan bentuk dari berhala adalah seperti yang barusan kita bicarakan. Nah jadi ternyata dari zaman Yesus itu patung udah kurang gitu ngetren. Ternyata dari zaman Yesus itu bentuk berhala yang paling kuat dan berpengaruh itu sudah uang. Bahkan menurut saya pribadi sampai hari ini uang adalah salah satu bentuk berhala yang cukup membahayakan umat manusia. Baik itu orang percaya maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Buktinya bisa kita lihat di Markus 10 ayat 17 sampai 27, ayatnya cukup panjang. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Nah, baca perikop ini saya bertanya-tanya, kenapa sih Yesus itu fokus pada satu doang kelemahan orang itu? Padahal kelebihannya banyak banget. Semua hampir ya kalau kita baca, semua yang Yesus katakan dia sudah kerjakan bahkan sejak muda. Artinya orang ini orang yang sangat taat. Taat dengan firman Tuhan, taat dengan hukum-hukum Taurat pada waktu itu. Ya. Nah karena hanya ada satu hal yang bertahta di hati orang tersebut, yakni Mamon. Jadi sekali lagi saya katakan sejak zaman Yesus udah bukan lagi patung lembu, udah bukan lagi bentuk berhala yang lain. Yang paling kuat dari zaman Yesus bahkan sampai saat ini adalah Mamon. Nah pertanyaan simpelnya gini, bagaimana Yesus tahu bahwa yang bertahta dalam hidup orang itu adalah Mamon?
Padahal kan banyak nih yang udah dia lakukan. Kenapa sih Yesus malah nyecer ke satu pertanyaan, cuman satu kekurangannya, tapi seolah-olah tidak memperhatikan yang lain? Kenapa sih Yesus mau nyinggungnya itu cuman satu, yaitu mamon, dengan bertanya? Yesus kan nanya gini, pertanyaannya menusuk menurut saya. Untuk menjual semua hartanya. Dari mana sih Yesus bisa ambil kesimpulan seperti itu? Jawabannya adalah demikian. Dari pertanyaan orang itu. Orang itu bilang sama Tuhan kan tadi, guru, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal? Jadi kalau orang itu sudah mencari kehidupan yang kekal, artinya semua kebutuhan dasarnya udah gak ada yang kurang. Orang kalau sakit ketemu Yesus pada waktu itu mintanya sembuh. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, ketemu Tuhan Yesus, dia pasti minta dibangkitkan. Nah, kalau orang sudah minta hidup yang kekal, secara manusiawi kita bisa berpikir bahwa ini orang udah gak punya kekurangan. Mencarinya sudah sesuatu yang kekal. Makanya saya mau kasih quote gini. Quote yang pertama adalah, jika Mamon bertahta, maka dia akan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan Mamon. Nah, sebaliknya, jika Tuhan bertahta, maka dia akan menggunakan Mamon untuk mendapatkan Tuhan. Renungkan baik-baik. Siapa yang bertahta dalam hidup kita akan menentukan kita menggunakan uang yang Tuhan percayakan dengan cara bagaimana. Nah, kenapa Tuhan jelaskan ada dua Tuhan, yakni Allah versus Mamon? Kenapa Tuhan gak pernah bilang Allah versus iblis atau versus setan gitu ya? Karena gini, Yesus lewat lagi jalan ketemu dengan legion atau yang kita sebut dengan roh jahat dalam jumlah yang banyak. Ketemu Yesus, hitungan detik Tuhan bilang pergi, semua roh jahat itu pergi masuk pada waktu itu ke dalam 2000 babi dan pergi meninggalkan Tuhan. Jadi roh jahat ketemu Tuhan, kemuliaan Tuhan dengan mudahnya menghancurkan kegelapan yang ada di sekitarnya. Tapi dalam hal ini ada Yesus yang sama, ada satu saja manusia dan satu Mamon. Ini enggak ribuan, enggak banyak, cuman satu Mamon. Dan apa yang terjadi? Orang itu meninggalkan Tuhan dan tetap bersama dengan Mamon. Jadi Yesus ketemu roh jahat pergi. Tapi Yesus bertemu dengan Mamon yang bertahta di hati seseorang. Mamon itu bisa membawa manusia itu pergi meninggalkan Tuhan. Nah, jadi bagaimana sikap kita terhadap uang yang Tuhan berikan, bagaimana sikap kita terhadap uang yang Tuhan percayakan akan menentukan siapa yang bertahta di hati kita. Matius 6 ayat 21 sampai 24 berkata demikian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu, dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kalau Tuhan ya, saya percaya Tuhan tuh nggak ada saingan, nggak ada bandingan, dia nggak ada lawannya dah. Tapi ternyata kalau Yesus berjumpa dengan roh langsung berhadapan langsung, ternyata Yesus nggak pernah kalah. Tapi waktu Yesus bertemu dengan Mamon yang bertahta di hati seseorang, roh Mamon itu bisa membawa manusia itu pergi meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang saya mau share tips buat teman-teman semua yang masih muda. Saya mau share tips buat kita semua apa yang harus kita lakukan agar lepas dari berhala uang. Karena kita sebenarnya sadar nggak sadar. Mungkin buat kita, gue biasa aja mau uang. Bukan soal menurut kita, tapi bagaimana kita memperlakukan uang, itu yang menentukan siapa yang bertahta di dalam hati kita. Nah, saya kasih beberapa tips untuk kita semua. Ya, yang harus kita belajar, yang harus kita kejar, yang harus kita lakukan. Tips yang pertama adalah belajar untuk mengembangkan kemampuan untuk bisa mengagumi sesuatu tanpa harus memiliki. Ini penting. Jadi untuk bisa kagum doang, gak kepengen punya, itu ternyata sebuah kemampuan yang harus kita asah. Belajar
untuk mengagumi saja tanpa harus memiliki. Contoh, mungkin kita lihat temen ya. Dulu dia biasa aja. Sekarang tiba-tiba udah mobil baru aja. Sekarang kita lihat lagi temen yang lain tiba-tiba udah rumah aja. Udah bisnis aja, udah nikah aja, lah kita gini-gini aja. Nah, belajar untuk kagum akan kehebatan Tuhan, belajar untuk kagum akan kebaikan Tuhan atas hidup temanmu. Kalau kita lihat orang punya kita mau, itu namanya gengsi. Dia punya, oh gua harus punya, itu gengsi. Ini gak ngomongin Tuhan lebih sayang dia, bukan. Ini ngomongin gengsi. Saya mau buktikan gini, coba setiap kita belajar mengingat kebaikan Tuhan. Flashback. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti menemukan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita tuh kadang suka lebih memperhatikan apa yang Tuhan kasih buat orang kebanding apa yang Tuhan kasih buat kita. Padahal Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang orang lain butuhkan. Ya, jadi ingat kembali pasti banyak berkat Tuhan dalam hidup kita semua. Ya, belajar mengagumi tanpa harus memiliki. Yang kedua, tips yang kedua adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Contohnya gini, Israel itu pada waktu keluar dari Mesir, Tuhan itu memberi makan dengan cara memberikan roti mana. Jadi dari hari Minggu sampai hari Kamis, setiap orang dapat satu mana. Di hari Jumat setiap orang dapat 2 mana, roti mana. Di hari Sabtu Tuhan gak kasih roti mana karena itu hari Sabat, hari yang Tuhan kuduskan untuk beristirahat. Ini bicara mengenai gini, belajar mencukupkan diri. Apa hubungannya cukupkan diri dengan roti mana? Di hari Minggu sampai Kamis turun satu hari satu dan satu itu cukup untuk satu orang selama satu hari. Oke? Jadi kalau roti yang turun hari Minggu, kita gak mau makan, kita mau simpan buat besok. Alkitab berkata, kalau yang hari Minggu sampai hari Kamis kamu simpan, besoknya busuk, besoknya basi, besoknya kamu gak bisa makan. Tapi yang turun di hari Jumat, 2. Satu untuk kamu makan di hari itu, satu untuk kamu simpan besok. Nah ternyata yang turun 2 di hari Jumat, besoknya gak basi, gak busuk. Kenapa demikian? Karena Tuhan setting demikian. Kita harus belajar mengelola, kita harus belajar ngelihat, nerima tapi tahan. Belajar ngelihat sesuatu yang bukan harus kita simpan tapi harus kita makan. Ini belajar apa sih? Ini belajar mencukupkan diri. Kalau kamu punya satu dan itu cukup, ya kamu makan. Jadi jangan juga kamu menyiksa diri sehingga kamu pikir udah ini nanti buat besok, ini buat yang ini. Kita harus bisa bedakan mana yang kita makan, mana yang kita tabur. Mana yang kita makan, mana yang kita tabung. Semua harus dibedakan. Gembala kita sudah mengajarkan, senior pastor kita, ada istilah 10, 10, 70, 10. Perpuluhan benih, maksimal operasional 70, dan minimum tabungan 10%. Jadi ada alokasinya. Jangan semaunya kita, jangan kita udah semuanya tabung aja. Ternyata ada yang kita tabung, ada yang kita tabur, ternyata busuk, tidak menghasilkan. Nah sebaliknya, kalau sesuatu yang harusnya untuk kamu tabur tapi kamu makan, seperti kasus roti yang turun di hari Jumat, kamu makan dua-duanya sehingga kita kekenyangan pada hari Jumat, maka besok ya kamu akan mendapatkan perkara apa? Kelaparan. Belajar mencukupkan diri, belajar menggunakan pelajaran pengelolaan keuangan. Ya, untuk berinvestasi khususnya nanti pada hari Sabtu tanggal 12 Desember. Tapi untuk belajar mengelola keuangan, pakai prinsip yang senior pastor kita udah ajarin, 10% perpuluhan, 10% benih, maksimum 70% untuk operasional dan minimum 10% untuk tabungan. Kalau memang kita bisa hidup di bawah 70%, naikkan ke tabungan untuk masa depan, untuk anak, untuk cucu kita, ya. Nah, jadi belajar cukupkan diri, berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, mana yang harus dimakan, mana yang harus disimpan, mana yang harus ditabung, mana yang harus ditabur. Kita harus bisa membedakan hal tersebut. Yang ketiga adalah mengenai kembangkan gaya hidup suka memberi. Nah, belajar suka memberi. Contohnya belajar memberi apa? Yang pertama belajar memberi perpuluhan.
Kenapa sih kita harus memberikan perpuluhan? Karena itu perintah Tuhan yang membuat kita diberkati. Maliaki 3:10-12 berkata demikian, bawalah perpuluhan ke rumah perbendaharaanku, kata Tuhan. Supaya ada makanan di rumahku. Jadi kalau kalian tanya teman-teman, kenapa sih kita harus kasih perpuluhan ke gereja? Karena Tuhan bilang, kamu bawa perpuluhan ke rumahku, rumah perbendaharaanku, ke gereja, ya, supaya di rumahku, supaya di gereja itu tersedia makanan rohani bagi kita semua. Jadi memang perpuluhan diberikan kepada Tuhan, tapi Tuhan mempercayakan perpuluhanmu itu dikelola oleh para imam. Para imam itu seperti ya pendeta, hamba Tuhan, full timer, mereka lah yang akan mengelola. Jadi kenapa harus buat mereka ujung-ujungnya? Karena mereka pendeta, full timer, mewajibkan dirinya untuk apa? Memastikan setiap hari Minggu kamu ke gereja, kamu dapat sesuatu. Memastikan setiap kali kamu ibadah, kamu nyaman waktu ibadah. Itu tugas para imam. Bagaimana caranya imam bisa menjalankan semuanya itu? Ya dari perpuluhan yang teman-teman berikan. Ya. Makanya kalau kalian nanya, nanti kalau uangnya tidak dipakai dengan benar, urusan imam dengan Tuhan. Kalau tidak memberi perpuluhan, ya menjadi urusannya kita dengan Tuhan. Karena ayat berikutnya berkatakan demikian. Dan Tuhan berkata, ujilah aku. Dikatakan Tuhan akan menjaga kita dari belalang pelahap, pengerik, pelompat. Memang tuh belalang udah nggak relevan di zaman sekarang. Ini kan dulu zaman semua orang bercocok tanam. Memang sekarang belalangnya udah nggak ada. Tapi dalam kita sekarang, kita usaha, kita bisnis, kita startup, kita menemukan yang namanya penipu, pencuri, perampok dan segala macamnya. Dan Tuhan berkata, ujilah aku. Guys, Tuhan aja kalau udah berkata, terjadi. Kalau Tuhan di sini berkata ujilah aku, berarti memang Tuhan tahu akan ada yang meragukan, tapi Tuhan bisa berkata ujilah aku, kata Tuhan. Tuhan gak minta uji aja, saya percaya dengan firman Tuhan. Ya, jadi di masa sekarang kalau kita mau bisnis, itu orang yang berniat jahat bisa Tuhan singkirkan daripada kita. Atau Tuhan bisa kasih tahu kamu, jangan kerjasama dengan yang ini. Mungkin kalian punya 5 option, Tuhan ada 5. Saya cuma bisa pilih 2, yang mana yang harus saya pilih? Disitulah Tuhan akan bisa bicara dengan kita. Karena janji Tuhan dia akan menjaga kita dari belalang pelahap, pengerik dan pelompat. Yang intinya akan merugikan kita. Ya. Lalu berikutnya belajar memberi apa? Belajar membeli buah sulung. Gereja kita mengajarkan untuk memberikan buah sulung. Sebagai apa? Ucapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Nah, saya nggak panjang karena ini sudah setiap tahun diajarkan oleh center pastor kita. Buah sulung itu bicara sejumput atau seberkas, bicara mengenai seluruh penghasilan dari awal tahun, dua-duanya Alkitabiah. Jadi teman-teman mau yang seberkas, sejumput, mau yang seluruh penghasilan utama pertama di tahun itu, artinya di penghasilan di Januari, mau kasih semua buat Tuhan, boleh. Tidak ada aturannya sekian persen, tidak ada aturannya seberapa banyak. Kalau misalnya nih ada yang kalau karyawan yang sifatnya digaji gitu ya, akhir bulan baru digaji. Terserah, kamu mau seberkas nggak ada masalah. Mau seluruh di penghasilanmu di Januari nggak ada masalah. Jadi nggak usah pusing dengan berapanya, kok dia dikit kok gua banyak. Isu dari memberi adalah ketaatan, bukan jumlahnya. Ya. Kenapa sih Tuhan pengen kita kasih persembahan sulung? Karena dengan kita memberi buah sulung artinya kita percaya dan mengakui adanya campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dengan kita memberi buah sulung, artinya kita mengakui, Tuhan itu minta diakui loh. Dengan mulut dan lidahmu mengaku Yesus adalah Tuhan baru selamat. Jadi bukan diam-diam, yang mengaku. Jadi dengan kita memberikan buah sulung, kita tuh akui Tuhan bahwa harta, jabatan, semua yang Tuhan percayakan ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan memberikan aku kekuatan untuk mengelolanya. Ya, itu alasan kenapa kita harus memberikan buah sulung. Memberikan juga bisa untuk sesama, ya, mau orang tua, teman, saudara, kerabat, semua. Tapi belajar untuk memberi ini ya, gunakan benih kalau yang untuk sesama ya, untuk orang tua. Jangan juga pakai tabungan. Kenapa? Tabungan untuk kita, keluarga kita, masa depan kita. Benih yang kita pakai untuk menolong orang lain, untuk menabur gereja, untuk melihat teman kita yang membutuhkan pertolongan. Itu kita pakai benih dan saya kasih pengetahuan ya buat teman-teman yang mungkin punya hati baik, suka memberi orang lain. Jangan hiraukan ayat ini. Tuhan pernah bilang begini, kasihlah sesama manusia seperti
dirimu sendiri. Artinya apa? Kita nggak boleh lebih sayang orang lebih daripada kita sayang dengan diri kita. Kalau contoh saya sudah berkeluarga. Ada waktunya saya harus menolong mungkin orang tua. Ada waktunya saya harus menolong teman. Yang harus saya pastikan adalah karena firman Tuhan bilang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka saya tidak boleh lebih mengasihi orang daripada saya mengasihi keluarga saya, mengasihi diri saya sendiri. Saya nggak akan memberikan kepada orang lain makan kalau istri saya nggak bisa makan, anak saya nggak bisa makan. Jadi hati-hati, banyak orang bilang pokoknya memberi, saya udah memberi, habis-habisan saya udah memberi gila-gilaan tapi Tuhan gak menolong saya. Karena kita salah dalam mengaplikasikan firman. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita cukup, bukan mewah. Kalau kita mewah kita gak memberi orang. Kalau kita cukup, kita baru bisa belajar memberi kepada orang lain. Jadi utamakan diri keluarga cukup ya. Bukan artinya, gue pokoknya harus kalau iPhone keluar harus yang paling baru gue boleh. Gak ada yang bilang itu. Kamu pakai handphone yang bukan iPhone paling baru juga gak ada masalah, gak mati. Gitu ya, itu bicara cukup. Tidak harus semua yang paling baru yang mewah. Standar disesuaikan. Yang keempat adalah, tips yang keempat adalah belajar melipat gandakan aset atau kepercayaan Tuhan. Yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang masih sekolah, belajar nabung. Ya. Bisa di bank, bisa nabung logam mulia gitu ya meskipun kecil-kecilan. Atau saham yang udah ngerti, mungkin teman-teman yang di kampus gitu ya. Kalau belum ngerti gimana kok? Nanti tanggal 12 Desember tunggu ya. Karena saya pun belajar banyak dari Bu Flora, dia tuh seorang certified financial planner. Jadi kita sangat bisa belajar dari beliau ya. Nah, goalnya adalah melipat gandakan, bukan jumlahnya. Meskipun ya kan saya juga pernah sekolah dan kuliah. Senabung-nabungnya kita berapa sih? Yang penting adalah gaya hidup nabungnya, gaya hidup melipat gandakan asetnya, bukan jumlahnya, gaya hidupnya ya. Contoh, saya sekarang kerja dan saya punya anak gitu ya. Harusnya saya menyekolahkan anak saya, memang anak saya sekolah, tapi bukan saya yang keluar uang untuk anak saya sekolah. Saya dan istri saya sejak kita awal menikah, sebelum punya anak, saya udah bilang kita harus investasi supaya pada waktu anak sekolah tidak mengganggu cash flow kita. Maka pada waktu saya menikah, saya press keuangan saya untuk bisa investasi. Saya berinvestasi kalau saya itu beli apartemen. Jadi setelah saya punya anak udah lahir, anak udah sekolah, yang sekolahkan dia adalah apartemen. Sehingga apa? Sehingga uang yang saya punya bisa saya naikkan di tabungan. Yang goalnya untuk masa depan keluarga. Kalau kita nggak punya investasi, kita nggak belajar melipat gandakan. Sekali lagi bukan besarnya jumlahnya, tapi gaya hidupnya. Kalau saya nggak beli apartemen bisa nggak? Bisa, ya tapi setiap saya dapat uang saya harus potong untuk anak saya sekolah. Nah ini contoh ya, cuman satu. Sisanya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk melipat gandakan aset yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang kelima dan yang terakhir, tips yang kelima adalah we get to give, not get to get. Saya minta kita semua sadari bahwa kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Tolong sadari bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ada yang untuk kita, ada yang Tuhan titipkan untuk orang lain. Jadi belajar, we get to give, not get to get. Bukan semua yang Tuhan kasih untuk kita sendiri. Ada yang kita pun waktu kita membutuhkan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk menolong kita. Demikian kita. Dengan pengelolaan yang tepat, ya dalam hal ini untuk menolong orang, seperti tadi saya bilang, ambil dari benih. Ya, sebisa mungkin ambil dari benih. Tapi orang ini yang butuh ditolong butuhnya sejumlah sekian yang aku gak punya. Ya kamu gak usah memberi yang kamu gak punya. Kamu cukup memberi yang kamu punya. Ingat, kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kalau saya untuk nolong dia, saya harus membuat anak saya besok gak bisa bayar sekolah. Itu artinya pengelolaan kita tidak baik. Ya, nah saya akan sampaikan di Amsal 11 ayat 24 ya, firman Tuhan mengatakan ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Unik. Buat dunia sebar harta hilang harta. Di dalam Tuhan, sebar harta di dalam Tuhan. Sebar harta menurut firman Tuhan. Sebar harta karena iman percaya kepada Tuhan tapi tambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan.
Ini sudah menjadi bukti dan saya adalah bukti yang hidup. Saya sejak saya mengerti hukum keuangan, saya nggak pernah hitung-hitungan dengan uang. Saya nggak pernah berpikir untuk apa yang harus saya berikan kepada Tuhan, apa yang harus saya berikan kepada teman-teman saya, keluarga saya nggak pernah pusing. Kenapa? Karena saya percaya. Dan sampai hari ini saya bisa bersaksi bagaimana Tuhan dan sorga selalu memperhatikan saya dan keluarga saya. Hal yang paling simpel, kalau memang gini, kalau saudara bisa nanti suatu waktu main ke rumah saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kulkasnya nggak pernah kosong, kenapa? Karena Tuhan ada aja ngirimin dari siapapun. Saya nggak pernah lalai untuk bisa belajar memberi kepada Tuhan, kepada orang lain. Dan saya melihat bahwa Tuhan benar-benar menghidupi saya dan keluarga. Ini hal yang sepele, yang simple ya. Banyak sekali hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Soal bensin, kalau saya boleh cerita, saya pernah melayani suatu waktu sebelum COVID tentunya. Saya harus ngisi satu seminar, diundang oleh gereja lain. Pada waktu itu pernah ada masa di mana bensin itu lagi jarang, lagi susah banget gitu ya. Bensin nggak ada, kalau mau ngisi harus Pertamax gitu ya. Dan pada waktu itu saya ya nggak punya kemampuan untuk beli Pertamax. Ini saya belum nikah waktu itu. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya harus melayani. So saya ambil keputusan, saya percaya. Yang penting saya sampai ke sana, pulang urusan belakangan. Karena saya percaya kalau saya melayani Tuhan, ya Tuhan tuh nggak tidur dan melihat kita. Waktu saya berjalan, sambil saya driving, saya nyetir. Ya saya sambil ya biasa persiapan gitu kan, saya sambil nginget-nginget bahan khotbah, saya sambil nyanyi. Dan lucunya di tengah jalan itu saya melihat dulu mobil saya masih yang bensinnya itu pakai bar, ya ada 8 bar kalau penuh. Ya gitu aja dengan saya nyanyi, dengan saya mempersiapkan khotbah, bensin saya itu barnya naik 2 bar. Saya bilang ini mungkin ada kesalahan kali ya, ada kesalahan mobil kadang mungkin bisa error gitu kan. Tapi ini terjadi 2, 3, 4 kali yang membuat saya, oh ternyata memang ini adalah caranya Tuhan. Cara Tuhan tuh unik sekali. Bagaimana Tuhan memelihara kita itu unik asalkan kita bisa dipercaya oleh Tuhan mengelola keuangan yang Tuhan berikan. Nah saya mau tutup dengan ini slide terakhir saya. Kalau kita bisa dibebaskan Tuhan dari berhala uang, maka kita tidak akan pernah punya permasalahan dengan keuangan. Jadi pesan saya, kelola keuangan dengan baik, kuasai diri ya di dalam pengeluaran, spending, come on kita masih muda. Kita cenderung mau beli apa yang kita mau, tapi biarlah Roh Kudus memimpin kita dalam hal pengeluaran khususnya ya. Pelajari 5 tips yang tadi saya sharingkan, maka saya percaya Tuhan yang akan memimpin, bertahta dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk fellowship kami hari ini, untuk ibadah kami hari ini. Biarlah firman yang keluar Tuhan dari mulut hamba-Mu ini Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, biarlah Tuhan memberikan tuntunan kepada setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Supaya meskipun kami masih muda tapi kami bisa mengelola keuangan kami dengan baik. Supaya kami bisa yakin dan percaya bahwa masa depan kami, anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Karena kami belajar mengelola keuangan dengan caranya sorga. Dan aku juga berdoa Tuhan, biar 5 tips ini Tuhan menjadi pemikiran perenungan bagi kami. Supaya pada waktu Tuhan menilik hati kami yang terdalam, Tuhan menemukan that you are the one Lord who reigns in our hearts. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita menerima perjamuan kudus hari ini, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan kepada kami lewat perjamuan kudus hari ini, di dalam roti dan anggur yang sudah ada di hadapan kami. Tuhan sucikan, kuduskan kami untuk kami menerima tubuh dan darah Tuhan ini dengan cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh berkat dan kami memperoleh bagian di dalam kasih karunia yang Kau sediakan buat setiap kami. Darah Yesus menyucikan dan menguduskan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Hari ini kami menyucikan diri kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Yesus.
Mari teman-teman kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah cawan yang kita minum ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba. Oralabaya ralabaya. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang terus Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu yang gak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kau begitu dekat dengan hidup kami. Kau menyertai, bahkan Kau ada di dalam setiap kami. Lewat perjamuan kudus-Mu hari ini, biarlah kami boleh memperoleh persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami boleh beroleh berkat di dalam persekutuan kami. Segala hal yang Kau sediakan buat kami, itu menjadi kepunyaan setiap kami. Bapa, Kau berkati teman-teman kami, dimanapun mereka ada hari ini. Setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang susah, Engkau hiburkan di dalam nama Yesus. Mereka yang ada di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan buat hati mereka. Biar mereka boleh datang mencari wajah-Mu.
Dan Engkau berkenan dijumpai oleh setiap mereka. Dan Kau berikan kelepasan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan berkat, Kau berikan jalan keluar buat setiap hidup mereka. Apapun yang mereka hadapi bersama dengan Tuhan, mereka tidak akan gentar dengan setiap masalah hidup mereka. Karena mereka menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam setiap hidup mereka, kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima hari ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami semua. Kau pakai generasi ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapan-Mu yang baru melimpah-limpah atas mereka semua. Kau pakai Tuhan dengan hikmat, pengetahuan, kreativitas atas hidup mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun. Hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan, itu Tuhan sedang bukakan buat mereka hari-hari ini. Sehingga mereka akan menjadi dampak. Mereka akan jadi berkat bagi generasi, bagi kota, bangsa kami, dan bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami meneruskan setiap aktivitas kami. Berkat-Mu yang terbaik turun atas setiap kami. Kami mau siapkan hati terima berkat Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita dan hidup kita. Arahkan pada Tuhan untuk kita terima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Dan di dalam cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, Amin.